Mulai umur berapakah anak perempuan mulai wajib menggunakan jilbab? Tentu balik ya. Balik ditandai dengan haid. Mau 10 tahun, mau 9 tahun, mau 8 tahun, bahkan seandainya sudah haid, maka sudah balik. Bolehkah memakaikan saat umur 6 tahun, 7 tahun buat latihan atau lucu-lucuan? Nah, boleh. Boleh ya. Ketika dia merasa gerah, dilepas, ya kita tidak boleh memarah-marahi. Karena memang belum wajib. Kalau sudah balik, wajib. Sudah sholat, puasa, baca Al-Quran dan lain-lain, satu ketika melakukan dosa besar, tapi tidak syirik. Apakah dosa besar yang dilakukan bisa merusak amalan sholat, puasa, baca Al-Quran dan seterusnya? Kalau yang dimaksud menghapus pahala, tidak. Kan yang menghapus pahala semuanya adalah syirik. Ada juga yang menghapus pahala sebagian. Apa? Riya. Baca Al-Quran ikhlas, sholat ikhlas. Begitu sedekah riya. Nah, sedekahnya ini yang hilang pahalanya. Sholatnya, baca Al-Qurannya tidak hilang. Yang dia riakkan itu yang hilang pahalanya. Atau meninggalkan sholat asar dengan sengaja, faqad habita amaluhu, maka hapus amalnya hari itu. Bukan semuanya. Kalau semuanya kan jadi syirik. Ya. Kan apa tidak sholat asar kan bukan syirik. Itu. Maka para ulama memahami amal di hari itu hapus. Kalau tidak sholat asar sengaja ya. Lebih baik duduk-duduk bersama ahli maksiat daripada ahlul bid'ah. Apakah betul? Iya. Kalau ahli maksiat akhirnya ikut maksiat ya, ikut berzina, ikut minum khamr, ikut berjudi, kan dosa besar. Sama ahli bid'ah akhirnya ikut berbuat bid'ah. Bid'ah sama maksiat, mana yang lebih disukai iblis? Bid'ah. Walaupun sama-sama dosa ya. Karena maksiat disadari oleh pelakunya bahwa itu dosa. Adapun bid'ah tidak disadari. Bahkan merasa sedang berbuat soleh. Apa benar harta anak adalah harta orang tua? Betul sekali. Nabi langsung yang menegaskan. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasul, ayahku sering mengambil hartaku tanpa sepengetahuanku. Ya istilah kasarnya mencuri harta anaknya. Dijawab oleh Nabi, anta wa maluka li abik. Engkau berikut hartamu adalah milik ayahmu. Jadi boleh mengambil harta anak tanpa sepengetahuan anak. Nabi yang membolehkan. Anak ya, bukan mantu. Beda, anak dengan mantu tentu beda. Jangan menyamakan yang berbeda dan jangan membedakan yang sama. Dua-duanya zalim. Apakah zikir Allahu ada ajarannya? Tidak ada. Tidak ada. Zikir harus ada pujian. Allahu Akbar. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Ada pujiannya. Bukan sekedar nama. Belum pernah Rasul dan para sahabat berzikir dengan Allah. Tidak ada. Mereka salah faham dengan sabda Nabi, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selagi di muka bumi masih ada yang menyebut lafaz Allah. Apakah ini zikir? Bukan. Jadi misalnya begini, ya udahlah, kita udah nggak bisa apa-apa, kita serahkan saja kepada Allah.
Masih disebut itu. Nah, nanti hari kiamat, menjelang hari kiamat, udah nggak ada lagi. Ya udahlah, serahkan saja kepada Allah, udah nggak ada lagi. Itu maksudnya. Bukan sudah tidak ada lagi yang menyebut, yang berzikir Allah, 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 bukan. Ada sebuah masjid yang menggunakan speaker sangat keras untuk ketika mau azan sampai qomat melantunkan puji-pujian, baca Al-Quran, yasinan, salawatan. Apakah ini dibenarkan? Sama sekali tidak dibenarkan. Yang boleh hanya azan. Qomat pun kan hanya untuk yang ada di situ. Azan. Ya. Selain azan tidak boleh. Baca Al-Quran, salat. Baca Al-Quran kan bukan bid'ah kan? Baca Al-Quran sunnah. Kalau salawat banyak yang bid'ah, ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Baca Al-Quran nggak mungkin salah kan baca Al-Quran. Tapi menjadi salah, menjadi dosa ketika memaksa orang-orang di sekitar masjid untuk mendengarkan. Tidak boleh. Karena kita semua harus diam nih. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika kalian mendengar Al-Quran sedang dibaca, diam, dengarkan. Tentu berat sekali. Maka tidak boleh menyetel kaset murotal atau langsung di speaker-speaker masjid. Memberi makan hewan peliharaan apakah termasuk sedekah? Iya, betul. Ya. Peliharaan atau bukan? Ya. Seorang muslim menyembelih tanpa baca doa apakah sah? Bagaimana ketika menyembelih sampai ratusan? Bukan doa, tapi cukup bismillah. Mudah sekali. Apa beratnya mengucapkan bismillah walaupun ratusan? Bismillah, bismillah, bismillah. Apakah Pancasila itu akidah bid'ah? Antum bisa lihat isinya ya. Ketuhanan yang Maha Esa, salah apa benar? Ya benar kan? Justru yang mengatakan salah siapa? Hindu tuh. Salah tuh, ketuhanan yang Maha Esa. Orang Tuhannya 3. Nasoro 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Islam justru ketuhanan yang Maha Esa, justru Islam itu. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, apa salahnya? Persatuan Indonesia, ya se-Indonesia masa nggak bersatu? Kerakyatan, ya apa itu? Isinya nggak ada masalah gitu. Ya artinya tanpa itu pun kaum muslimin sudah seperti itu. Kan yang penting kan bukan kalimatnya, yang penting pengamalannya, kan? Justru non muslim yang bertentangan dengan Pancasila, kalau mau jujur ya. Menginfakkan harta untuk kebutuhan masjid apakah termasuk sedekah? Iya, infak ya. Bahkan kita belikan karpet, kita bayarkan listrik, kita belikan batu bata, semen. Nah, ini terus mengalir pahalanya. Kita mati, karpet masih dipakai, masjid masih dipakai, terus mengalir pahala. Apa yang membuat hidup kita menjadi tidak berkah? Maksiat. Nggak mungkin ada keberkahan dalam maksiat. Maksiat terbesar syirik. Setelah itu tidak sholat, nggak ada keberkahan kalau sudah berani meninggalkan sholat. Bagaimana jika ada anak menggerutu karena orang tua minta uang mulu? Ini durhaka. Justru seluruh harta anak itu milik orang tuanya. Ikhlaskan, berikan, insya Allah berkah. Tidak mungkin Allah ingkar janji. Apa maunya orang tua? Apa maunya ayah ibu? Ya, betul-betul harta kita itu milik orang tua. Ya. Kita nomor duakan diri kita nomor satukan orang tua. Orang tua pengen mobil, padahal kita juga pengen, uangnya cuma bisa buat beli 1 mobil. Ngalah. Bismillah, insya Allah. Percayalah ya. Contoh bukan 1, 2, puluhan, ratusan, mungkin ribuan.
termasuk orang-orang kafir. Kan banyak ya orang-orang kafir yang sayang sama ibunya gitu kan, ngalah sama ibunya, rezekinya luar biasa. Apakah semua pemahaman sahabat ada di hadis? Kalau tidak ada di hadis ya kita nggak tahu dari mana. Ya, ada pemahaman sahabat ditulis oleh Imam Bukhari, pemahaman sahabat ditulis oleh Imam Muslim. Antum masih ingat bagaimana Imam Bukhari menulis dalam kitab sahihnya, kitab hadisnya itu, nggak ada sabda Nabi di situ, nggak ada perbuatan Nabi di situ. Yang ada perbuatan Ali bin Abi Thalib, yang ada perbuatan Umar bin Khattab, yang ada perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pemahaman sahabat, pengamalan sahabat ditulis oleh imam-imam ahlul hadis. Perbedaan pendapat terjadi antara ulama karena apa? Ya manusia ya. Tentu secara pendapatnya nggak mungkin dari alif sampai ya satu pendapat. Wajar. Untuk urusan fikih seperti tadi ya, quru tadi. Nah, adapun masalah akidah, masalah tauhid, insya Allah dari masyriq sampai maghrib sama. Wallahu. Ya. Assalamualaikum. Salat sunat. Habis salat sunat seperti salat fardu, astagfirullah, 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 Allahumma anta salam gitu. Enggak boleh. Jangan ya. Jangan, enggak ada apa-apa. Habis sholat sunat itu selesai salam sholat sunat nggak ada apa-apa. Ya kalau antum mau istighfar, mau tasbih, silakan, tapi jangan menentukan. Setelah sholat sunat saya harus baca istighfar, saya harus baca ini, jangan. Ya gimana ingat antum aja. Kalau sholat wajib ya jelas kan. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Sholat sunat tidak ada, tidak disunahkan. Ketika tidak disunahkan ya bebas. Mau langsung baca ayat kursi silakan, mau baca Al-Fatihah silakan, mau baca An-Nas, mau baca tasbih, mau apapun silakan, jangan dihitung. Ya. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.